Sebentar. Eh, ya maaf ya, agak tadi lupa. Oke, oke kita lanjutkan. Mungkin hanya sedikit saja yang bisa mengerti ini bahasa apa. Dan mungkin juga sedikit saja yang bisa mendapatkan dari TTS ini kosakata apa saja yang bisa diambil. Karena kenapa? Ternyata ini menggunakan bahasa asing yang kita nggak pernah tahu di Indonesia. Ya palingan hanya sedikit, yang mana itu pun bahasa Jerman yang jaraknya jauh sekali dari kita. Palingan kita taunya bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Arab aja tuh, sama bahasa daerah masing-masing. Tapi siapa juga yang kepikiran untuk ngejawab TTS pakai bahasa Jerman? Nah, ini yang sebenarnya yang disebut sebagai inspirasi. Nah, ini juga sekaligus sebagai introduksi dalam pembelajaran saya, karena ini pertama kali ya saya mengajarkan kepada teman-teman secara langsung gitu. Saya biasa kalau mengajar suka menggunakan perumpamaan-perumpamaan seperti ini. Jadi menggunakan kias atau analogi seperti ini. Nah, jadi inspirasi itu seperti ibaratnya nih, kita melihat ada gambar satu, ada objek satu, ada tulisan yang satu. Semuanya sama, semua isinya tuh tulisan semua. Sama-sama yang latar belakangnya pink semua. Sama-sama susunannya pun sama. Tapi kenapa antara TTS satu, TTS kedua, TTS ketiga, ini kok bisa berbeda? Dan kenapa yang TTS ketiga ini kita nggak bisa ngedapetin? Kita nggak bisa sama sekali nggak bisa paham. Kita cuma bisa paham yang ke satu aja. Karena itu yang nanti disebut sebagai inspirasi. Nah, untuk mendapatkan inspirasi, ternyata kita butuh apa tadi? Kita butuh pengetahuan, toh? Ya nggak? Kita butuh pengetahuan pengetahuan tentang bahasa yang ada pada TTS ini. Ini bahasa Indonesia, ini bahasa Inggris. Tapi kalau kita nggak tahu bahasa Jerman, sampai kapanpun kita nggak bakal bisa ini ngedapetin kosakata yang ada di TTS ketiga ini. Sampai kapanpun, ya kan? Nah, berarti kita di sini perlu tahu ada pengetahuan. Nah, pengetahuan ini meliputi pemikiran, pikiran lah, pemikiran. Kita sebut aja pemikiran. Atau mungkin secara psikologis juga. Nanti kita sedikit menjelaskan ya, nanti pas nanti aja kenapa ini bisa ada psikologis terus pemikiran. Tapi pemikiran itu intinya kan tentang pengetahuan kita ya, pengetahuan tentang bahasa. Dan sudah terbukti kan ternyata inspirasi. Kalau kita nggak punya pemikiran tentang hal itu, nggak ngerti apapun yang ada di sini, nggak ngerti bahasanya, ya nggak ngerti juga, nggak bisa nggak dapatin inspirasinya apa. Oke, ini satu poin. Coba kita bahas yang lain. Saya bersihkan dulu. Nah, tadi kan kita sudah dapat tiga kata ya, masing-masing TTS ini. Coba sekarang kita kita bisa nggak menyusun masing-masing kata ini dalam bahasa tersebut, dalam gramatiknya bahasa itu. Bahasa Indonesia misal. Ini kan gampang banget ya, karena kan kita orang Indonesia, bahasa ibunya bahasa Indonesia. Berarti bisa aku makan roti. Bisa nggak? Secara gramatik benar nggak? Benar. Aku memakan roti. Ini R-nya kecil. Aku memakan roti titik titik. Betul nggak? Betul, segramatik. Aku makan roti yang atas ini lebih lebih ke arah kontinu. Jadi kita sebagai orang yang manusia gitu, kita makan roti secara kontinu kan, kita di masa mendatang juga akan makan roti juga. Tapi kalau aku memakan roti, itu artinya sedang saat itu. Pada saat itu, belum tentu saat kedepannya akan memakan roti juga. Ini bahasa Indonesia gramatik kayak gini. Kita tahu bisa menyusun ya. Bahasa Inggris, I eat pakai S, bread. B-nya kecil. Ya enggak? Aku makan roti. I am eating bread. Aku sedang memakan roti. Sama ya kayak di bahasa Indonesia ya. Atau kalau misalnya dibentuk dalam lampau. I have eaten a bread. Betul nggak secara gramatik? Betul ya. Ini ke lampau ya. Kalau bahasa Indonesia juga. Aku telah memakan roti.
Tapi kalau bahasa Jerman, kira-kira gimana? Apakah terus karena mengikuti pola yang tadi dari bahasa Indonesia bahasa Inggris, terus kita bisa tulis ich essen Brot? Apakah seperti ini? Ternyata salah dalam gramatik bahasa Jerman. Ketika subjeknya adalah ich, itu bukan essen, tapi esse. Dan Brot itu bukan B kecil, tapi B besar. Nah, ini aja pun kita kalau nggak ngerti bahasa Jerman, otomatis nggak ngerti gramatika Jerman, kita ternyata nggak bisa menyusun juga objek-objek yang telah kita temukan dari TTS-nya, toh. Apalagi mau kita susun jadi bentuk eh, lampau. Kayak misalnya I have eaten a bread, aku telah memakan roti. Kalau bahasa Jerman dibikin lampau gimana? Ich habe, eh, ich habe Brot gegessen. Ya kan? Dalam bahasa Jerman lampaunya seperti itu. Atau bisa juga ich hatte Brot essen. Ini bahasa lampau bahasa Jerman. Bisa juga untuk bahasa-bahasa lain, bahasa Arab, bahasa Spanyol, bahasa lainnya. Selama kita mengetahui, ya kita bisa menyusunnya. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan juga simpul bahwa sebenarnya inspirasi itu butuh pengetahuan, tapi bukan cuma sekadar pengetahuan tentang apa yang ada di depan mata kita, tapi juga tentang bagaimana mengolah informasi itu. Atau kita sebut di sini lebih ilmiahnya ya, teknik operasionalnya. Ini bahasanya sedikit-sedikit agak agak-agak berat ya, tapi nggak apa-apa ya, teman-teman insya Allah bisa paham ya. Teknik operasional itu maksudnya gimana? Teknik operasional kayak tadi di contoh di bahasa, artinya kan kita tahu menyusun kalimatnya dalam bentuk gramatik yang benar. Atau kalau misalnya dalam contoh kita di Vectara, itu mendesain. Kita tahu cara menggunakan Inkscape. Kita tahu cara menggunakan Krita. Kita tahu pencet tombol ini, pencet tombol itu. Nah, itu yang disebut sebagai teknik operasionalnya. Oke? Sedangkan kalau tadi yang pemikiran atau psikologis, kalau dalam contoh TTS ini tuh ya ibarat seperti bahasa lah. Tapi dari kedua yang tadi saya tunjukkan ini, kita juga sekaligus bisa memahami kan bahwa ternyata inspirasi itu bukan tentang objek di depan kita. Ini teman-teman bisa sekalian dicatat ya, bukan bukan soal. Kenapa? Kenapa inspirasi itu bukan soal objek di depan kita? Ya contoh sederhana aja TTS ini. Ini udah kayaknya udah cukup menjelaskan kok sebenarnya. Ini kan objek satu, objek kedua, objek ketiga, TTS semua ini intinya sama, tulisan. Tapi kita cuma bisa mendapati inti, poin-poin dari TTS-nya cuma TTS pertama yang pakai bahasa Indonesia dan yang pakai bahasa Inggris kan. Yang bahasa Jerman nggak bisa. Nah, itu juga berarti kita bisa mengerti bahwa sebenarnya bukan masalah objeknya. Kalau dalam dunia gambar, itu bukan masalah Pinterest-nya, bukan masalah kita rajin lihat Pinterest, bukan masalah kita rajin lihat di Instagram. Oh, ada misalnya Mas Rumi Azhari habis mempublikasi gambar, oh terus kita terinspirasi. Bukan masalah Mas Rumi Azharinya di Instagram, tapi masalahnya tuh soal kitanya. Mungkin saat itu, mungkin kita tuh sedang ada pikiran apa gitu. Mungkin kita secara psikologis ada pikiran, ada perasaan tentang oh apa lagi senang gitu atau citra-citra religius kita tuh sedang meningkat, iman kita sedang meningkat. Terus melihat, oh ini karyanya Masya Allah sekali, Islami sekali, aku jadi terinspirasi. Itu terinspirasi karena memang saat itu kita sedang berpikiran serba Islami. Kalau misalnya saat itu kita tidak Islami, terus kita lihat karya yang serba Islami, yang nggak ngaruh, itu bukan inspirasi jadinya. Itu malah jadi cuma lihat aja. Iya atau enggak? Ya, ya kan? Nah, di sini saya coba minta kepada teman-teman untuk sekalian mikir. Oke? Nah, terus yang kemudian juga bisa jadi bahasan kita, karena kan kita bisa mengetahui bahwa ternyata inspirasi itu butuh pemikiran dan pemikiran atau psikologis atau teknik operasionalnya atau cara bikin menggunakannya. Artinya kita juga bisa sekaligus tahu bahwa eh, ini adalah dua hal yang kita perlukan.
Ini mohon maaf di sini agak mati lampu ya. Jadi saya khawatir agak terputus. Ya, semoga nggak terputus lah koneksinya. Jadi yang dua hal ini yang nanti kita butuhkan untuk mendapatkan inspirasi. Pemikiran atau psikologis kita, orientasi kita, pengetahuan kita, dan juga sekaligus bagaimana kita mengolah informasi itu. Kita punya ide. Terus kalau nggak tahu mengoperasikannya, nggak tahu menuangkannya dalam digital painting misalnya, bisa nggak jadi karya? Ya nggak bakal bisa. Atau kebalikannya, kalau misalnya kita punya skill yang bagus banget nih dalam Inkscape, pinter banget pakai kerita, pinter banget nulis, pinter banget bikin cerpen, novel. Tapi kalau kita nggak punya pemikiran, nggak punya kondisi psikologis yang mendorong kita untuk membuat konten dengan kemampuan-kemampuan itu, ngaruh nggak? Nggak bakal ngaruh. Makanya di sini adalah dua hal yang sangat kita perlukan dalam inspirasi itu ini. Kedua ini harus ada. Oke? Nah, mungkin yang jadi pertanyaan, eh, bagaimana untuk mendapatkan kedua hal ini, untuk dapat beriringan gitu, dapat keduanya, yang dari pemikiran atau psikologis kita tulis saja PP ya, biar singkat. PP yang kita dapat, terus dari teknik pengoperasiannya gitu, TO saya tulisnya gitu, itu kita juga dapat. Kalau untuk yang pemikiran atau psikologis, itu tuh ngikut pada apa yang ada di pikiran kita. Dan pikiran kita itu yang ngaruhnya kan tentang wawasan kita gitu kan. Kita sering bergaul sama siapa. Kita sering baca bukunya apa aja gitu kan. Terus perasaan kita. Mungkin kita sedang senang gitu, mungkin kita sedang stres gitu. Itu kan juga menentukan karyanya seperti apa. Saya sedikit cerita ya. Saya tahu ada seorang seniman gitu di luar negeri, tapi kurang tahu siapa namanya dan pada saat kapan. Jadi seniman itu tuh dia tuh sangat terkenal, karyanya itu sangat-sangat bagus, tapi yang jadi persoalan karyanya itu karya yang isinya tuh gelap gitu loh, dark art. Jadi isinya tuh serba depresi, serba kesedihan gitu. Tapi dia terkenal, orang-orang pada suka karyanya meskipun isinya tentang depresi. Nah, sampai usia tua, sampai sekian intinya sampai sekian puluh tahun gitu. Dia tetap berkarya dengan model yang seperti itu. Tapi kebetulan itu bukan dia buat-buat. Dia bikin karya yang serba gelap, serba depresi itu bukan bukan yang direkayasa, bukan. Tapi itu ternyata merepresentasikan kisah pribadi dirinya. Memang termasuk dalam hidupnya banyak depresi. Nah, suatu ketika dibawalah dia sebutlah ke orang yang profesional, tenaga profesional gitu. Dan singkat-singkat kata, sembuh depresinya. Nah, yang jadi soal, kalau depresinya hilang, itu kan kemudian orangnya jadi nggak negatif. Orangnya jadi nggak sedih. Orangnya malah jadi positif, serba ceria, serba senang. Persoalannya ketika dia bikin karya itu terkenalnya cuma gara-gara ketika dia lagi sedih, pas ketika lagi depresi. Artinya kalau dia udah nggak depresi lagi, berarti dia nggak bisa bikin karya lagi dong. Dan itulah yang terjadi pada seniman yang saya tahu itu. Jadi pas dia udah sukses saja, terus dia datang ke tenaga profesional, terus dia nggak depresi lagi. Ya udah habis itu dia nggak bisa bikin karya lagi, pensiun lah sebutnya gitu. Ternyata untuk bikin karya itu butuh perasaan juga kan, atau psikologis lah. Yang mana kalau kita bikin karyanya tidak berdasarkan ini, itu bisa jadi ya nggak akan bisa jadi karya yang bagus. Oke? Dan jelas tadi yang tadi saya bilang, untuk mendapatkan pengetahuan gitu tentang pemikiran gitu, untuk menjaga kestabilan psikologis kita, ya itu tentu harus dirawat kan. Kalau wawasan ya tadi kita baca-baca buku gitu. Kalau perasaan atau psikologis ya bisa kita kayak menjaga kestabilan emosi kita gitu, atau membuat catatan emosi. Kalau misalnya teman-teman sedang bikin karya yang sifatnya itu kayak sedih gitu, teman-teman catat ketika teman-teman lagi sedih itu tuh ditulis deskripsinya, ditulis rinciannya, supaya nanti ketika teman-teman baca, teman-teman bisa sedih lagi. Yang mana dengan kesedihan itu teman-teman bisa bikin karya lagi. Ini memang agak lucu, tapi memang gitu kadang kala orang tuh harus kayak gitu.
Kalau dia mengandalkan perasaan sedih untuk berkarya loh ya. Tapi kalau dia senang, butuh rasa senang untuk berkarya, ya nggak ada masalah. Berarti dia harus mencari rasa senang. Nah, ini yang dua hal ini agak susah sih emang. Karena kita harus banyak baca dan harus mengendalikan psikologis dan perasaan kita kan. Nah, sedangkan untuk yang teknik operasional tadi saya bilang apa? Tentang penguasaan kita tentang penguasaan Inkscape, misalnya penguasaan Krita, aplikasinya gitu loh. Bagaimana menggunakan kanvas yang betul, kuas yang betul, bagaimana menulis dengan pena yang bagus gitu. Ini mah kan tinggal belajar ya, tinggal ikut kursus lah sebenarnya. Sederhananya gitu. Jadi masih bisa dipelajari. Nah, contohnya kan kayak di Vectara kan itu ada ya kursus-kursus yang bisa teman-teman ikuti. Itu kan juga salah satunya untuk meningkatkan kemampuan teman-teman di teknik operasionalnya. Supaya apa? Supaya kalau misalnya teman-teman punya inspirasi, itu teman-teman bisa salurkan dengan ini, dengan teknik operasional itu. Jadi bisa ada karyanya gitu loh. Jadi bukan karya yang cuma di otak tapi nggak bisa dituangkan gitu. Jadi nggak cuma hanya itu. Oke? Nah, kemudian ada lagi yang kemudian eh, menjadi poin menarik juga. Ternyata kalau teknik operasional itu atau bagaimana kita menguasai suatu bidang pengerjaan suatu karya, bagaimana kita menguasai Inkscape, bagaimana kita menguasai eh, Krita, itu kan intinya tuh punya media masing-masing ya. Jadi ada media yang misalnya kayak lukisan, ada yang model karyanya tuh seperti tulisan, atau karya-karya yang lain misalnya ukiran, atau relief, pahatan. Ini kan jenis media. Nah, kalau kita misal di Vectara, kita hanya menguasainya tentang bagaimana menggunakan Inkscape, bagaimana menggunakan vektor, menggunakan aplikasi Krita, menggunakan Adobe Illustrator. Itu kira-kira yang terpenuhi jenis medianya yang mana? Yang ini kan lukisan atau desain. Itu aja toh. Tapi ini terlengkapi nggak? Enggak. Nah, permasalahannya ternyata inspirasi itu bisa jadi tidak bisa tidak nah tidak tersalurkan melalui satu media. Nah, barangkali gitu, barangkali harus disampaikan melalui media yang lain. Ini bisa dicatat nih. Ini kan quote nih dari Rumi Azhari. Ah, keren. Maksudnya gimana? Kalau misalnya teman-teman nih, sebutlah teman-teman punya inspirasi. Misalnya inspirasinya apa? Mungkin semacam kritik sosial, kritik sosial. Kritik sosial soal apa? Harus spesifik kan kritik sosial misalnya tentang protes tentang masyarakat yang suka membuang sampah sembarangan. Nah, buang sampah sembarangan. Nah, kira-kira inspirasi yang semacam ini, ide seperti ini tentang kritik supaya orang tuh jangan sembarangan lagi buang sampah, ini lebih cocoknya masuk sebagai karya apa? Apakah lukisan, apakah tulisan, ukiran, relief, pahatan, desain? Ini barangkali lebih cocok sebagai tulisan atau bisa juga sebagai lukisan. Ini ya. Kenapa ukiran, relief, atau pahatan, atau desain itu kita nggak bisa sebagai sebagai karya kita dalam gagasan kritik sosial tentang orang yang suka buang sampah sembarangan? Karena ya gimana coba, kita mau bikin kritik terhadap realita orang yang suka buang sampah sembarangan, terus kita bikin desain. Kayak gimana gitu mau disambungin ya, mau disalurinnya gimana? Terus mau kita bikin poster isinya jangan buang sampah sembarangan, terus kasih ilustrasi orang yang membuang sampah sembarangan kayak gitu. Itu bukan desain. Itu namanya ilustrasi. Ketika ada ilustrasi gambarnya, terus kayak kita bikin tulisan di posternya, jangan buang sembarangan. Itu bukan desain. Konten itu bukan desain.
Desain tidak pernah memerdulikan apa konten di dalamnya. Ya, nah saya tulis sekalian. Desain tidak pernah memerdulikan konten di dalamnya. Terus apa dong kalau misalnya kita bikin poster terus kita tulis teks jangan buang sampah sembarangan. Apakah itu desain? Bukan. Terus apa? Itu lebih cocok sebagai tulisan malah. Tulisan yang memang dihiasi dengan desain yang sudah didesain sedemikian rupa. Tapi tetap aja itu tulisan intelektual, bukan sebagai desain. Desain tuh lebih ke arah penyusunan objek aja gitu loh. Desain tuh bukan soal isi di dalam tulisannya, tapi soal bagaimana tulisan itu mudah dibaca aja sebenarnya tuh. Tapi kan berarti bukan desain kan? Atau ukiran. Ukiran jelas nggak bisa. Kita mau ngukir apa? Kritik sosial terhadap orang yang buang sampah sembarangan. Relief apalagi? Pahatan juga. Nah, artinya kan kita bisa tahu ternyata ada gagasan yang hanya bisa dikerjakan pada beberapa jenis media saja. Atau kita kasih contoh yang lain. Mungkin kita punya perasaan mungkin sedang fall in love lah. Ini kan suatu perasaan atau psikologis ya. Nah, kira-kira dari semua jenis karya yang saya sebutkan ini cocoknya masuk ke jenis karya yang mana? Lebih cocoknya dituangkan ke karya yang mana? Lukisan bisa, tulisan bisa, jadi puisi atau novel atau kayak novel misalnya karya Hamka gitu, Kapal Van der Wijk gitu atau yang semacamnya atau sajak gitu kan juga bisa. Ukiran, ukiran mungkin kurang ya gitu. Tapi mungkin bisa aja sih kalau orangnya pinteran. Relief bisa, tapi kurang sih. Ini kita anggap nggak usah aja. Desain bisa. Kenapa desain bisa? Karena tadi yang saya bilang, desain memang tidak pernah memerdulikan konten di dalamnya. Tapi desain itu bisa memberikan atmosfer. Fall in love itu kan itu termasuk atmosfer ya. Misalnya dalam desainnya akhirnya kita buat desainnya tuh serba lembut, warnanya tuh halus, objek-objeknya tuh yang cute-cute gitu. Terus kita berikan dekorasi cinta-cinta gitu. Nah itu kan desain. Kenapa yang tadi yang pertama kita nggak bisa sebut sebagai desain? Karena kan ini nggak bisa disebut sebagai atmosfer. Kritik sosial orang yang suka membuang sampah sembarangan. Apa yang mau dijadikan sebagai desain? Atau misalnya contoh lagi, ada jenis media yang lain misalnya karya ilmiah. Kalau gagasan kita, inspirasi kita itu fall in love, jadi karya ilmiah bisa nggak? Ya nggak bisa lah. Apa yang mau dijadikan karya ilmiah dari perasaan cinta kita? Kita lagi suka sama orang atau kita baru nikah sama orang. Terus mau jadi karya ilmiah gitu. Terus kita jadikan jurnal, dipublikasikan di universitas. Ya nggak bisa kan? Nah, tapi beda hal kalau misalnya topik yang tadi pertama, kritik sosial terhadap orang yang suka membuang sampah sembarangan. Itu bisa nggak terhadap menjadi karya ilmiah? Bisa. Mungkin kita cantumkan data statistik dari BPS. Oh, ini ada sekian juta ton sampah membludak di TPA Yogyakarta gitu. Yang mana itu akhirnya bla 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 kayak gitu. Itu kan bisa, ya. Nah, dari sini kita bisa paham yang tadi bisa dicatat teman-teman bahwa inspirasi bisa jadi tidak tersalurkan melalui satu media saja, tapi barangkali itu baru bisa disampaikannya dengan media yang lain. Nah, otomatis dari sini kita bisa simpulkan juga bahwa tadi yang kita kenal sebagai istilah teknik operasional atau penguasaan kita dalam membuat sesuatu atau membuat jenis media tertentu itu juga menentukan seberapa banyak inspirasi yang akan bisa tersalurkan. Ya, paham nggak? Kenapa bisa disebut begitu? Karena ya itu, karena kan setiap inspirasi ternyata hanya bisa disalurkan dengan beberapa media saja. Tidak semua inspirasi bisa disalurkan dengan desain, tidak semua inspirasi bisa disalurkan dengan tulisan atau lukisan atau semacamnya.
Tapi itu baru bisa disalurkan dengan yang lain gitu. Nah, artinya kalau misalnya kita menguasai semua ini, sebutlah begitu, ya sekaligus kita semakin banyak toh bisa menyalurkan inspirasi kita, ya kan? Mungkin di satu saat kita punya inspirasi A gitu, tidak bisa disalurkan dengan tulisan, tapi ternyata bisa disalurkan dengan kemampuan menggambar. Nah, itu kan jadi bisa bikin karya lagi, ya. Nah, artinya kita jadi paham bahwa ternyata penguasaan kita untuk membuat sesuatu menggunakan Inkscape atau menggambar atau menulis, membuat sajak, puisi, itu juga akan menjadi wasilah teman-teman untuk mendapatkan inspirasi. Karena sebagaimana yang tadi saya ulangi, inspirasi bisa jadi tidak tersalurkan media satu media saja, tapi bisa jadi dengan media yang lain. Oke, ini satu bahasan, inspirasi. Ini yang tadi kita bahas hanya soal inspirasi. Kenapa saya menjelaskannya soal yang kayak inspirasi itu seperti ini gitu? Karena saya pengen teman-teman lebih terstruktur gitu dalam berpikirnya tentang inspirasi itu gimana sih gitu. Kenapa bisa ada inspirasi? Terus bagaimana manusia itu bisa mendapatkan mekanikanya gimana gitu? Kok manusia bisa ada inspirasi? Oh ternyata itu gini gitu. Jadi terstruktur gitulah berpikirnya. Jadi bukan yang cuma soal teman-teman belajar baca buku atau nasihat kedua teman-teman baca eh, apa Pinterest, lihat-lihat Pinterest atau baca-baca artikel di internet. Jadi kalau kayak gitu kan agak kurang mendalam ya, kurang terstruktur gitu penjelasannya. Nah, saya pengen teman-teman di sini juga lebih terstruktur karena ini kan masih sesinya masih bukan sesi singkat ya. Ini masih ada sekitar 1 jam 2 jaman. Oke. Nah, sehabis inspirasi, topik kedua kita apa tadi? Art block. Nah, kenapa bisa ada art block? Sebelumnya saya definisikan dulu ya, art block itu tuh lebih mengacu sebagai kondisi jiwa sih sebenarnya tuh, kondisi orangnya itu, kondisi si senimannya itu, si pengkaryanya itu, kondisi orang itu sehingga dia tuh nggak bisa lagi membuat karya. Nah, biasanya ini tuh nyambung-nyambungnya tentang kreativitas. Kreativitas tuh apa? Kreativitas tuh lebih nyambungnya tuh urusan membuat karya baru gitu, membuat hal yang baru atau yang inovatif gitu kan ya. Itu kan kreasi yang sebelumnya tidak pernah ada dibuat oleh orang lain. Nah, art block itu biasanya tuh gara-gara kita tidak bisa lagi berkreasi, tidak bisa lagi kreativitas, tidak bisa lagi membuat hal yang baru. Ya udah kita stuck di situ aja. Terus solusinya apa? Ya udah nggak usah kreatif, sederhana kan? Solusinya nggak usah kreatif, nggak usah memaksakan diri untuk kreatif. Karena art block itu hanya ada ketika kita memaksakan diri untuk kreatif. Tapi kalau kita udah nggak bisa kreatif, ya sudah, nggak usah dipaksakan. Nah, tapi kalau nggak usah kreatif, terus kita harus berkarya, tetap berkarya, terus gimana? Ya silakan kita gunakan ide yang ada aja, ide sebelumnya gitu. Atau kita juga pakai ide orang lain juga nggak ada masalah. Asalkan ide-ide kita yang sebelumnya atau ide orang lain itu tidak melanggar hak cipta. Atau intinya kita tetap menghargai hak cipta dari ide yang ada sebelumnya. Kalau misalnya kita belum bisa berkreasi, belum bisa membuat hal yang baru lagi, ya sudah, nggak usah dipaksakan, nggak usah kreatif lagi. Pakai aja ide yang sebelumnya atau pakai ide-ide orang lain. Saya sedikit menunjukkan ya. Ini kalau teman-teman yang sempat ikut kelas saya waktu lalu, tahu ini saya menjelaskan apa. Di sini saya menjelaskan tentang sejarah bagaimana fikih taswir itu ada.
Tapi di sini saya sedikit menjelaskan saja secara singkat. Intinya yang ingin saya sampaikan, karya kita yang saat ini di abad ke-21 ini kan gambar kayak manusia tapi udah terdistorsi kayak gini ya gitu. Karya Van Gogh gitu, karya ya seniman-seniman sekarang lah, atau karya-karya anime, Disney, komik, animasi. Itu tuh ternyata itu bisa kita rujuk secara historis kembali ke zaman Yunani. Nah, itu kan jauh banget tuh sebenarnya tuh. Tapi saya coba jelaskan terlebih dahulu ya. Ini sejarah singkat. Di sini, ini kan ada, sekarang kan tahun 2000 ya, 2000 Masehi. Coba kita mundur sekitar 2500 tahun yang lalu, berarti sekitar 500 Masehi, sebelum Masehi. Pada tahun ini ada yang namanya peradaban besar Yunani. Ini ya. Kenapa Yunani ini penting untuk disebutkan? Karena Yunani ini biasa menyembah dewa dan dewi, tapi bukan soal menyembah dewa dan dewinya, tapi mereka tuh memvisualisasikan dewa dan dewi itu dalam bentuk patung. Nah, patung ini yang kemudian penting untuk kita nanti bahas. Dan namanya bikinan patung orang Yunani itu kan serba bagus tuh, serba lengkap gitu kan. Nah, ini juga nanti kita kenal namanya ilmu anatomi. Nah, bahkan istilah anatomi aja pun itu dari orang Yunani sebenarnya. Anatomi itu bahasa Yunani. Oke. Ini sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Nah, setelah itu kan mulai muncul tuh mulai penyebaran penyebaran Yunani oleh siapa? Alexander the Great. Alexander the Great itu berkelana dari Yunani terus ke arah sekitar sini kan. Nah, yang menariknya dari Alexander, beliau itu selalu meninggalkan kultur-kultur Yunani di daerah jajahannya. Ya anggaplah sekitar sini. Terjadi Helenisme istilahnya. Jadi pengkulturan, akulturasi Yunani di daerah jajahannya. Maka di daerah sini, ini mudah sekali ditemukan peninggalan-peninggalan orang Yunani. Makanya di sana ada banyak patung gitu. Terus juga berkembang ilmu anatomi. Nah, ini juga ngaruh ternyata dengan kita orang Islam. Orang Islam kan awalnya dari sini, terus mulai menyebar ke arah utara, ke arah sini. Orang Islam kan mulai bersentuhan dengan orang Persia gitu. Orang Persia ternyata yang sebelumnya sudah dijajah oleh Alexander itu tuh sudah mengadopsi pengaruh dari Yunani. Ya otomatis karena kita juga datang ke Persia, ya kita akhirnya juga terpengaruh oleh Yunani. Akhirnya apa? Kalau Yunani itu sebelumnya tuh karya-karyanya tuh seperti ini, mereka tuh suka bikin patung bentuk manusia ya. Jadi ini banyak sekali nyambung-nyambungnya dengan taswir, fikih taswir. Mereka tuh kalau bikin gambar patung itu biasanya tuh serba perfect, berotot laki-lakinya atau perempuannya tuh ya yang tubuhnya ideal lah. Karena menurut mereka tubuh ideal tuh ya sebagai representasi kesempurnaan. Dan itu tubuh manusia. Itu orang Yunani. Nah, ternyata itu nyambung juga dengan orang Islam ketika orang Islam itu mulai datang ke daerah peninggalan Yunani itu, peninggalan Alexander di daerah Persia. Ini misalnya, dinasti Umayyah. Ini ya dinasti Umayyah, ini sedikit mengagetkan mungkin, ternyata juga bikin ada gambar-gambar seperti ini. Ini kan taswir nih. Bahkan juga ada gambar khalifahnya juga, Khalifah Walid kedua. Bahkan ada juga yang ini agak sedikit kontroversi, gambar bathing woman, perempuan sedang mandi, mohon maaf. Terus ada juga gambar raja-raja kayak gini. Nah, apakah kemudian artinya dinasti Umayyah ini tidak menerapkan fikih Islam tentang taswir? Bukan di situ poinnya. Tapi poinnya artinya orang-orang dinasti Umayyah ternyata juga terpengaruhi oleh orang Yunani. Karena di sini peninggalan-peninggalan ini nyambung juga dengan karya-karya orang-orang Yunani. Dan ini juga nyambung dengan orang-orang Abbasiyah. Abbasiyah itu kan juga termasuk yang besar pengaruhnya ya. Nah, ini juga orang Abbasiyah itu karena juga peninggalan Persia ada banyak miniaturnya. Ada gambar-gambar seperti ini. Ini juga nyambungnya bisa disambungkan ke yang Yunani titik kita. Nah, dari Yunani ini yang terus kita dapati menjadi Abbasiyah yang diserap oleh Abbasiyah dinasti Islam itu kan kemudian orang Islam mulai didatangi oleh orang Eropa kan, yang mana itu terjadi Renaissance.
Renaissance itu pun juga sama, mengambil pelajaran dari orang Yunani. Makanya kita bisa melihat karya-karya orang Renaissance itu nggak jauh beda dari karya-karya orang Yunani sekitar 1000 tahun yang lalu. Ini karya Da Vinci, Mona Lisa. Ini karya dari Michelangelo, The Creation of Adam. Gambar manusia. Itu ya tuh gambar manusianya. Dan tubuh yang serba perfect, yang serba berotot. Ini juga apalagi Michelangelo yang patung David. Bahkan Michelangelo pun juga mengakui ini patung memang sumbernya dari orang Yunani. Nah, ternyata orang Renaissance pun juga sama mengambil dari peninggalan Yunani. Nah, ini yang juga nyambung-nyambung ke kita. Ketika ada zaman kolonial, ini kan seberapa manusia nih gambarnya. Nah, bahkan di Indonesia juga sampai ke kita gitu pengaruhnya tentang pelukisan, ilmu lukisan gitu kan. Ilmu lukisan itu kan peninggalan Renaissance. Yang Renaissance juga hasil dari peninggalan Yunani. Nah, itu juga nyambung ke kita. Raden Saleh ini lukisan Raden Saleh. Ini kan gambar manusia nih banyak sekali. Nah, itu juga nyambung ke lukisan-lukisan selanjutnya. Nah, artinya apa? Saya menjelaskan ini. Ini kan panjang panjang lebar soal sejarah. Artinya, memang sebenarnya banyak karya itu tidak kreatif sebenarnya. Bahkan banyak karya itu cuma menggunakan ide orang lain atau ide-ide yang sebelumnya ada saja. Karena memang ya itu juga fitrahnya manusia ya. Karena manusia itu kan pengetahuannya terbatas. Karena terbatasnya pengetahuan manusia itu, ya manusia mau nggak mau ya cuma bisa pakai ide orang lain atau ide yang sudah ada sebelumnya saja. Selama ya tadi, orang-orang itu tidak melanggar hak cipta. Jadi bukan yang mengakui, oh ini karya saya nih, gitu. Padahal itu udah sekitar ratusan tahun yang lalu gitu. Ya asal nggak gitu aja. Tapi ilmunya tetap sama. Kayak contoh lagi, saya tunjukkan di sini. Ini yang lukisan dari Raden Saleh ini. Ini kan ada gambar orang, terus ada rumah-rumah gitu ya. Nah, ini ada gambar rumah. Ini kan menggunakan ilmu perspektif. Kalau teman-teman yang belajar sama saya sebelumnya itu kan ada ada istilah 2 titik hilang, 3 titik hilang, ya enggak? Masih ingat kan 2 titik hilang tuh kayak misalnya kita bikin 2 titik, terus kita coret-coret kayak gini, terus kita bikin kubus 3 dimensi. Nah, ada nggak kayak gini ilmu dari Indonesia? Indonesia lukisan Indonesia nggak kayak gini. Indonesia nggak ada namanya 3 titik hilang, 2 titik hilang nggak ada. Nusantara yang betulan nggak ada. Peninggalan kesenian Indonesia bukan seperti itu. Malah sebenarnya teori titik hilang itu malah sumbernya dari mana coba? Dari Renaissance lagi. Jadi bahkan keilmuannya juga tetap sama gitu loh. Ya. Jadi nggak ada masalah sebenarnya ketika teman-teman menghadapi art block, nggak bisa berkreasi lagi, ya solusinya ya nggak usah memaksakan diri untuk kreatif terus. Gunakan aja ide orang lain, nggak ada masalah. Gunakan ide kita sebelumnya, nggak ada masalah. Asalkan yang tadi saya bilang lagi, ketiga kalinya saya bilang, jangan melanggar hak cipta. Atau ada juga cara yang kedua, yang ini lebih inovatif. Karena kan ini sekaligus ini ya, apa? Kita bisa menjadi tahu limit kita ya. Ketika kita sudah tidak bisa berkarya, kreativitasnya habis, artinya kan itu menjadi limit kita, batasan kita. Nah, kalau memang kita limitnya sudah sampai sana, dan kita pengen masih berkreasi lagi, ya sudah, exit your limit aja. Kalau ada kayak kayak motonya Vectara kan, exit your limits. Lampauilah limit kalian. Tapi caranya gimana? Caranya ya seperti yang tadi saya jelaskan. Tambah wawasan kita, perhatikan kondisi psikologis kita, terus tambah juga pengetahuan kita tentang jenis media yang kita kerjakan. Kita mulai kenalan sama teknologi. Kalau yang sebelumnya lukisan itu cuma dengan kanvas dan kuas, kita mulai berkenalan dengan digital painting. Atau misalnya sebelumnya kita cuma kenal digital painting. Ya cobalah kita eksplorasi ke bidang yang lebih tradisional dengan pensil warna atau cat kuas gitu, cat warna gitu ya. Ini juga bisa bagi teman-teman gitu supaya tetap bisa berkreasi.
exit your limitnya dengan cara seperti itu. Oke? Tapi ini nggak signifikan sih. Karena bagaimanapun, sekreatif apapun dan seberusaha apapun teman-teman untuk melampaui, untuk me-exit your limit, yang kayak di Moto Vectara, itu tetap tidak akan signifikan. Karena pasti ada batasnya. Pasti teman-teman akan kembali ke limit teman-teman. Yang mana akhirnya teman-teman nggak bisa kreatif dan terpaksa harus menggunakan ide orang lain lagi. Atau ide sebelumnya. Nah, inti di sini saya kenapa bilang kayak gini, ini mungkin terdengar pesimis gitu ya. Kok malah nyuruh orang lain untuk menggunakan ide orang lain sih gitu, jadi kayak kreatif. Karena ini nyambung dengan pembahasan ketiga kita. Pembahasan ketiga tadi apa? Produktif kan? Produktif itu nyambung dengan bahasan soal art block ini. Mungkin di sini teman-teman ada yang merasa, kok saya udah bikin karya ini kayak udah bingung gitu loh, udah art block, udah kepentok nggak punya ide lagi. Terus akhirnya kita merasa nggak produktif lagi gitu. Terus merasa saya ini udah kayak bukan seniman deh saya nih. Saya cuma mungkin saya masih amatir deh gara-gara nggak punya ide lagi. Kalau misalnya teman-teman menyematkan adjektif tersebut pada diri teman-teman, kata sifat tersebut, sifat pemalas, sifat yang tidak cocok sebagai pengkarya, coba kita tilik lagi. Sebenarnya tuh produktif tuh apa sih? Biasanya produktif dalam tanda kutip sebagai istilah itu mengacu pada istilah dari bidang industri malah sebenarnya. Ini sedikit intermezzo ya. Definisinya apa? Kalau dalam bidang industri, produktif itu kan soal semakin efisien produksinya gitu, semakin banyak hasil. Sebenarnya itu kan ini kan definisi dari produktif yang biasa kita pakai. Walaupun ada nanti definisi-definisi lain tentang istilah produktif, tapi yang bisa kita pakai, yang biasa kita pakai kan ini tentang seberapa kita menghasilkan banyak karya, tentang seberapa sering dan seberapa cepat kita menghasilkan karya efisien. Iya atau enggak? Kalau teman-teman merasa enggak, coba lihat ketika teman-teman mengeluh di Instagram. Saya kok belum bikin karya lagi ya? Saya udah berhari-hari, udah 3 hari saya belum bikin postingan. Aduh, saya pasti nanti algoritma Instagramnya nanti ketinggalan ini. Nah, pernah nggak ada pikiran kayak gitu ketika nggak bikin karya, nggak bikin publikasi? Nah, itu sebenarnya tuh nyambungnya ke produktivitas sebenarnya. Produktivitas yang dalam artian industri. Nah, cuma masalahnya definisi ini cuma mementingkan kuantitas, cuma mementingkan jumlah karya kita saja. Yang mana dalam kesenian itu kurang cocok. Karena dalam kesenian itu karya itu tuh soal soal kualitas. Lebih tepatnya tuh soal kualitas. Walaupun memang karena adanya kualitas itu orang tuh harus bikin karya yang berbeda kan. Jadi harus kreatif gitu orang dalam berseni itu. Nah, karena ada kreativitas, memang orang-orang jadi karyanya selalu berbeda. Tidak mungkin ada namanya lukisan satu dengan lukisan kedua tuh sama, tidak mungkin. Tulisan satu dengan tulisan yang lain tidak mungkin sama. Walaupun orangnya sama, tapi tetap aja itu tidak terhitung eh, tidak terhitung karya yang sama gitu loh. Nah, walaupun dengan kreativitas itu menciptakan kuantitas gitu, tapi kan tetap aja ada unsur kualitas yang harus diperhatikan. Sedangkan kalau definisi ini, cocok nggak kira-kira? Misal saya contohkan, ada sebuah pabrik menghasilkan kaleng susu. Ini diproduksi sekitar 1.000 pieces per hari. Ini kan soal kuantitas nih, ya nggak?
Dan mungkin karena ini saking efisien, mungkin si pabriknya sudah mulai dapat mesin baru gitu, udah dapat yang lebih efisien, mungkin meningkat. Jadi sekitar 1.500 mungkin, 1.500 pieces per hari. Nah ini kan lebih efektif, lebih banyak hasil juga. Tapi yang bisa ditanyakan, apakah masing-masing kaleng ini dari sekian 1.500 ini, apakah ada kemungkinan bahwa kaleng susu yang satu itu lebih berkualitas dengan kaleng yang lain? Enggak kan? Pasti kaleng susu yang dibuat oleh pabrik yang sama, 1.500 ini, itu sudah terstandarisasi, sudah sama kualitasnya, semuanya sama. Tidak ada perbedaan. Kecuali yang cacat ya, kalau yang cacat beda. Tapi semuanya yang karya-karya hasil-hasil produk yang sukses, itu kan kualitasnya sama semuanya, tidak dipengaruhi oleh apapun. Isinya sama, konten di dalam kalengnya sama. Tapi kalau kesenian, bisa nggak kayak gitu? Walaupun si senimannya sama, sebutlah saya Rumi Azhari. Ketika saya lagi mungkin saat emosinya mungkin senang, itu sama nggak kira-kira kalau karyanya dibandingkan ketika saya sedang marah? Pasti beda kan? Nggak mungkin sama. Artinya kualitasnya juga berbeda. Atau kalau misalnya ketika si Rumi Azhari ini sedang eh, lagi lagi banyak waktu dibandingkan kalau Mas Rumi Azhari ini sedang sibuk. Kira-kira karyanya sama nggak kualitasnya? Beda. Bisa jadi pas banyak waktu, bisa jadi pas sibuk ini terus saya akhirnya harus ngurusin yang apa gitu, ngurusin itu akhirnya cat di kanvasnya keburu kering gitu, atau mungkin ada kucing ngerusak kanvasnya gitu, atau mungkin gara-gara komputernya mati terus jadi ya kayak gitu kan, ada faktor-faktor seperti itu ya. Dan itu kan menentukan kualitas. Walaupun si pembuatnya sama Rumi Ashari. Nah, berarti kan di sini ada kualitas, bukan cuma kuantitas, bukan cuma soal berseberapa banyak karyanya. Maka di sini istilah produktif itu sebenarnya kurang cocok kalau teman-teman basisnya kesenian. Teman-teman yang merasa kok saya tuh art block ya, belum punya ide lagi gitu. Ya, ya bisa jadi teman-teman salah orientasi gitu. Bisa jadi teman-teman malah memandang karya-karya teman-teman tuh ya ibarat seperti industri saja, seperti produktivitas kaleng susu yang harus dibikin 1.500 pieces per hari. Karena kesenian itu tidak memandang apakah teman-teman bikin karya setiap 1 hari, setiap 1 bulan, setiap 3 bulan, atau bahkan teman-teman cuma bikin karya cuma 1 kali seumur hidup, itu tidak pernah memandang itu. Karya misalnya, saya tunjukkan. Karya Da Vinci, ini kan Da Vinci, Mona Lisa. Mona Lisa itu terkenal dari Da Vinci bukan karena Da Vinci itu sering melukis. Bahkan bisa jadi lukisan Da Vinci yang nggak seberapa daripada gambaran kita di abad ke-21 ini. Abad ke-21 ini kan banyak banget seniman yang karyanya tuh banyak banget dibandingkan Da Vinci kan. Tapi kalau Da Vinci lukisannya sedikit, tapi kenapa kok bisa lukisan satu ini yang paling terkenal? Ya karena kualitas dari lukisan ini. Ini lukisan, ini dibuat dalam durasi pembuatannya ya, itu butuh 3 tahun. Dan belum lagi ada isu-isu bersimpangan soal siapa sih Mona Lisa itu? Mona Lisa siapa? Ada yang bilang Mona Lisa tuh istrinya salah satu temannya Da Vinci. Jadi Da Vinci tuh diminta untuk melukiskan istri temannya gitu. Ada yang bilang gitu. Ada juga yang bilang Da Vinci itu ya apa imajinasi Da Vinci sendiri tentang dirinya. Kalau Da Vinci jadi perempuan tuh ya seperti Mona Lisa. Ada juga yang bilang kayak gitu. Nah kan itu jadi semacam kontroversi. Terus juga ini dibuat oleh siapa? Oleh Da Vinci. Ini yang membuat satu lukisan ini menjadi mahal tuh ini. Karya ini menjadi mahal, itu ini. Bukan soal kita seberapa banyak berkarya, seberapa produktif kita setiap hari, 1.500 pieces lukisan per hari. Bukan. Tapi soal teman-temannya memerdulikan faktor-faktor kayak kesenangan, kayak
banyak waktu atau tidak, atau perasaan teman-teman apakah sedang patah hati atau sedang ya mungkin sedang baru menghitbah perempuan atau baru dikitbah laki-laki, akhirnya artinya kan lagi senang-senangnya kan, atau pas teman-teman baru ya baru mendapatkan ilmu baru gitu, atau mungkin habis ya ada masalah atau habis ada kesenangan tersendiri gitu, kebanggaan terus bikin karya. Nah, itu kan menjadi kualitas tersendiri. Beda kalau misalnya kayak gini. Nah, tapi apakah salah kalau misalnya kita mau bikin karya itu produktif? Sebenarnya nggak salah. Karena pekerjaan produktif dalam bidang pengkaryaan ya, ini saya tulis saja bidang kreatif. Itu ada apa aja sih pekerjaannya? Ada desainer, ya nggak? Ada ilustrator. Ilustrator itu termasuk ya. Nanti saya jelaskan kenapa. Ada kalau misalnya bidang kepenulisan, copywriter. Kalau dalam bidang teknik, drafter. Drafter tuh yang bikin blueprint ya di AutoCAD. Nah, kenapa ke semua ini? Ini saya cantumkan sebagai pekerjaan yang produktif. Ya, yang ini sebagai pembeda dari pekerjaan kesenian. Karena pekerjaan-pekerjaan ini tuh tidak memerdulikan kualitas. Ini sedikit agak agak kontroversial istilahnya tidak memerdulikan kualitas. Tapi memang memang betul gitu dari definisi tadi saya. Ini orang-orang yang seperti ini lebih mementingkan kuantitas. Sebagaimana yang tadi didefinisikan. Ini soalnya lebih peduli soal produktivitasnya saja. Kenapa bisa dikatakan demikian? Misal nih saya coba kasih percontohan lagi. Kayak desainer aja. Teman-teman di Vectra kan banyak desainer. Ketika kita dapat klien, yang pertama klien lihat dari kita apa? Mesti kan portfolio kan? Anggaplah klien asing yang bukan kenalan kita. Pasti kan kalau klien asing lihatnya mesti portfolio. Nah, portfolio itu sebenarnya itu apa sih? Portfolio itu ya sama aja ide sebelumnya kan? Atau dalam tadi bahasan kita eh, yang ada dalam limit kita. Ini tadi masuk pada bahasan yang sebelumnya ya, tentang ini, tentang limit, tentang penggunaan ide sebelumnya. Ide sebelumnya oleh kita sendiri. Portfolio itu kan itu sebenarnya. Portfolio itu bukan soal kreatif. Portfolio itu soal kita tuh sejarah berkaryanya apa saja. Artinya kan ide sebelumnya kan, sebelumnya. Maka klien sebenarnya tuh ketika terkagum dengan portfolio kita, mereka tuh bukan kagum dengan kreativitas kita, tapi mereka kagum dengan ide kita sebelumnya. Yang mana memang ini eh, lebih soal kayak bagaimana kita bisa mengoperasikan aplikasinya gitu atau bisa menguasai ilmu desainnya. Tapi kan tetap intinya tuh tentang ide sebelum kita, bukan soal kita harus kreatif. Desainer itu tidak dituntut untuk kreatif, desainer dituntut untuk ya mengerjakan pekerjaan ya, itu aja. Karena yang lebih dituntut untuk kreatif, untuk menciptakan sesuatu yang baru yang belum pernah ada sebelumnya, itu lebih para seniman sebenarnya. Sedangkan kalau desainer terus bikin karya poster ini itu bukan berarti desainernya harus nge-brainstorming bikin gaya gambar baru, bikin gaya desain baru gitu kan. Enggak kan? Mesti pakai gaya desainnya yang udah ada sebelumnya, misalnya kayak retro, terus ada juga gaya desain Memphis. Nah, ini pernah diajarkan juga di Vectara. Ada juga apa lagi? Vintage. Ini sama ya dengan retro. Terus ada juga yang minimalism. Ini udah ada belum sebelumnya? Udah ada, udah dibuat oleh orang lain. Jadi ketika desainer sebenarnya tuh ketika buat karya terus memenuhi pekerjaan para klien, selama klien itu minta kayak poster, kayak kayak desain untuk
di Instagram, ya itu sebenarnya tuh kita cuma memerdulikan untuk ide sebelumnya saja. Nah, di sini makanya sebagai penjelas saya ulangi lagi, tidak butuh kreatif. Ini pernyataan yang cukup bold ya, pernyataan yang cukup 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 kontroversi, cukup bikin sedikit bikin kita mengerutkan mata gitu, mengerutkan alis. Tapi memang seperti itu. Karena kenapa? Yang lebih butuh kreatif itu sebenarnya tuh para seniman sebenarnya. Seniman atau sastrawan. Sastra tuh kadang-kala dipisahkan dari bidang seni soalnya. Jadi saya pisahkan juga di sini. Kalau seniman sama sastrawan itu kan lebih fokusnya tuh tentang nyari inspirasi, hal-hal yang baru gitu. Maksudnya yang lebih kreatif lah, ya kan? Suatu yang tidak pernah ada pada orang lain gitu. Yang unik, yang spesial. Seniman atau sastrawan kan seperti itu. Harus unik, harus spesial. Sedangkan kalau desainer, ya mungkin ada unik, tapi keunikan desainer ya lebih kayak mengarah pemikiran-pemikiran sebelumnya saja gitu loh. Nah, dan tidak dituntut untuk bikin sesuatu yang baru gitu. Ya cukup menggunakan hal-hal yang ada sebelumnya saja. Asalkan tidak melanggar hak cipta. Sedangkan kalau seniman atau sastrawan itu dilindungi oleh hak cipta nggak sebenarnya? Enggak kan sebenarnya itu nggak ada hak cipta. Hak cipta dalam artian eh, karya mereka terus bisa diduplikasi, terus bisa diakui oleh orang lain gitu. Sebenarnya tuh kalau bidang kesenian atau sastra itu bukan hak cipta sih nanti nanti bahasannya. Hak cipta biasanya untuk karya-karya intelektual gitu loh. Karya-karya intelektual yang bisa dibuat oleh desainer gitu kan. Tapi kalau kesenian atau sastrawan, ini bahasan nanti aja sih. Kurang kurang bisa menjelaskan detail sekarang saya. Nah, kalau seniman atau sastrawan itu butuh hal yang kreatif. Makanya orang-orang seperti ini akan sering menghadapi yang namanya art block. Ya, seniman atau sastrawan pasti akan sering sekali menghadapi art block. Karena kenapa? Mereka dituntut untuk kreatif. Masalahnya tuh itu. Karena mereka tuh dituntut untuk buat hal yang baru gitu loh. Sedangkan kalau misalnya kayak desainer tadi, itu bukan soal art block. Kalau misalnya teman-teman desainer di sini bingung mau nyusunnya gimana, itu bukan soal art block, nggak punya kreasi, nggak punya ide baru, tapi itu lebih kayak kurang coret-coret aja sebenarnya. Karena kan para desainer itu cukup menggunakan ide sebelumnya. Nah, asalkan ide sebelumnya itu tidak melanggar hak cipta. Nah, berarti kan bukan hal yang kreatif kan? Jadi cukup kalau misalnya teman-teman yang merasa susah untuk buat karya, bikin logo kok belum ketemu rumusannya gitu. Itu masalah kurang coret-coret aja sebenarnya. Ibarat kayak matematikawan sebenarnya tuh desainer. Kayak bingung menyusun rumusnya gimana untuk menjawab satu persoalan. Jadi cuma tinggal merumuskan saja. Sedangkan kalau seniman atau sastrawan itu kadang-kala seringnya dituntut untuk kreatif buat hal yang baru. Nah, nyambungnya apa dari bahasan kita tentang art block? Kalau teman-teman di sini merasa ada yang dalam berkarya tuh eh, kayak ada semacam tuntutan dalam hati, kayak tidak senang gitu kalau nggak misalnya dalam 3 hari nggak mempublikasikan satu karya gitu, atau setiap interval waktu tertentu terus tidak publikasi karya, terus dalam hati itu merasa galau gitu. Ya kembali lagi, kalau teman-teman memang sifatnya dalam berkarya itu kayak mut-mutan, sebenarnya nggak apa-apa. Nggak ada masalah kalau teman-teman mut-mutan. Karena seniman biasanya itu memang mut-mutan.
nggak bisa dipaksakan orang seniman tuh harus bisa gitu, ya nggak bisa. Harus pasti seniman tuh ngikutin moodnya dia tuh lagi ngapain, sedang sedang merasakan apa, sedang punya pikiran apa. Sedangkan kalau desainer memang tidak memperdulikan mood ya. Kalau teman-teman udah kena deadline ya udah harus tanggal segitu selesai. Bukan masalah mood. Makanya kalau desainer itu lebih cocoknya sebagai pekerjaan gitu ya, atau ilustrator, atau copywriter, atau drafter, itu pekerjaan. Sedangkan kalau seniman itu agak susah sih disebut pekerjaan. Itu lebih cocoknya sebagai apa ya istilahnya ya? Jati diri mungkin. Saya nggak tahu ya kalau istilah senimannya. Mungkin sebutlah seniman aja lah. Karena kan di sini bukan sebagai pekerjaan gitu loh. Seniman tuh nggak ada jaminan ada dapat gaji, nggak ada. Kita mempublikasi di Instagram karena karya kesenangan kita pribadi. Apakah dapat bayaran? Nggak ada. Kecuali kalau dari AdSense. AdSense itu bahasan beda. Tapi apakah ada yang ngebayar orang, klien? Nggak kan? Nah, jadi teman-teman yang kok saya merasa nggak senang gitu kalau misalnya punya klien gitu. Saya tuh lebih sukanya bikin karya ya untuk diri kita pribadi aja gitu. Ya bisa jadi teman-teman kurang cocok untuk bikin karya yang produktif. Jadi nggak usah ngejar-ngejar diri untuk serba produktif. Nggak usah serba ngejar-ngejar diri untuk selalu bekerja setiap saat di bidang hal tersebut. Nggak perlu. Karena memang bisa jadi teman-teman cocoknya masuk ke bidang kesenian saja. Tapi kalau di sisi lain, ada juga nih orang-orang yang tipikalnya tuh memang sukanya produktif. Sukanya tuh kalau tiap hari ada kerja aja. Tapi kadang-kala tuh masalah dia tuh palingan nggak bisa begitu kreatif. Ya bisa gitu siap 8 jam sehari gitu bikin desain gitu. Bisa bermacam-macam bentuknya. Bisa memenuhi permintaan pasar juga. Dia kerja di agensi gitu. Tapi tapi dia merasa tidak bisa begitu inovatif. Ya sudah, berarti mereka cocoknya sebagai ini saja. Bukan sebagai yang mengusung ide baru, bukan yang sebagai pembuat gerakan yang baru, tapi cukup ya yang sebagai pekerjaan ini saja, sebagai profesi, ya. Oke, sampai sini ini kita sudah selesai bahas 3 topik: inspirasi, art block, dan produktivitas. Nah, panjang kan? Oke, sampai sini saja saya bahas. Kira-kira ada pertanyaan? Ada. Ya, monggo silakan. Wait a minute. Oke, tadi aduh, jangan terlalu goyang Mas. Yang bagian yang ada psikologinya itu. Ya. Nah, aku nggak tahu ini tuh masuk pembahasan atau gimana. Cuman kan katanya tuh inspirasi itu tuh kayak dari pemikiran dan psikologi. Bisa datang inspirasi. Terus tuh contohnya kayak tadi ketika kita lagi fall in love itu tuh bisa memunculkan inspirasi. Terus tuh gimana dengan inspirasi yang datangnya dibuat-buat gitu. Contohnya kayak orang-orang yang pengen menghasilkan satu karya yang luar biasa melalui kesedihan. Jadi dia tuh nyari tuh sesuatu yang bisa bikin dia sedih. Jadi kayak apa ya? Jadi kayak misalnya habis nonton film sedih, kayak ada cewek yang ditolak cintanya gitu. Nah, terus tuh dia sedih, dia ngebayangin tuh dirinya gitu. Nah, dia tuangin lah dalam bentuk karya. Udah bagus sih karyanya gitu, bagus karena memang menggambarkan kesedihan gitu. Tapi apakah itu bisa dibilang sebagai karya yang munafik? Iya, bisa terhitung. Dalam dunia kesenian itu sangat sensitif ya hal-hal yang kayak gitu. Kita tuh sebenarnya jujur nggak sih? Atau misalnya nih, saya tunjukkan sekalian ya. Faceless. Saya bingung ya ngasih contoh dari mana, jadi saya kasih contoh dari sini saja. Ini kan ada namanya Faceless Art Community. Di sini memang komunitas-komunitas yang gambar itu tanpa wajah gitu loh. Jadi emang ada semacam konsensus yang tanpa penggambaran wajah. Nah,
Kalau memang mereka menggambar karya ini, si seniman ini, misalnya di sini ada Mbak Siratus Sani, ini menggambar-gambar ini, tidak menggambar wajah hanya karena dia tidak bisa, itu jelas beda nilainya dibandingkan dia tidak menggambar wajah karena fikih. Atau contoh lagi, siapa ya? Ya, seralah yang saya pilih di sini. Dari Mbak Laina Miska di sini. Ketika orang ini menggambarnya tanpa wajah hanya karena tidak bisa, bingung menggambar gimana, ya mohon maaf, itu terhitung munafik kalau misalnya terus dia ngomong, oh saya menggambarnya karena menaati fikih taswir gitu. Ya itu salah juga. Sebaiknya kalau dalam kesenian itu sejujur-jujurnya sebaiknya, ya. Karena kejujuran itu juga akan dinilai. Nah, nyambung dengan pembahasan psikologis, sebenarnya tuh ada beberapa contoh seniman-seniman atau sastrawan-sastrawan misalnya. Sebentar, saya siapkan dulu. Ada namanya tuh kan misalnya kayak dari cerita eh novel-novel Indonesia aja deh. Ed Cinta gitu. Terus ada juga namanya Bumi Cinta. Ini karya siapa? Habibur Rahman El Sarazi ya, sebut aja Habibur Rahman El S. Ya gitulah. Ini inti ceritanya, alurnya gimana? Walaupun ini dua novel yang berbeda, ini tuh inti cerita itu sama, atmosfer ceritanya tuh sama, nggak pernah bisa dinafikan, pasti sama. Ayat-ayat cinta menceritakan tentang laki-laki yang kuliah ke luar negeri terus disukai oleh seorang perempuan, tapi ternyata bukan hanya seperempuan itu saja, tapi disukai oleh ini, disukai oleh itu. Tapi karena dia ada laki-laki yang soleh gitu, dia menjaga diri gitu, akhirnya dia ya menikah dengan satu perempuan kayak gitu gitulah gitu. Tapi ternyata itu tidak berhenti di situ saja gitu. Ternyata ada masalah lagi dari perempuan yang lain gitu. Nah, ada juga novel yang satunya, Bumi Cinta, dari Habibur Rahman El Sarazi, penulis yang sama. Bumi Cinta juga kisahnya sama. Bedanya kalau ayat-ayat cinta itu kan latar belakangnya di Mesir, di Kairo kalau nggak salah ya, di Universitas Al-Azhar. Sedangkan kalau Bumi Cinta itu di Rusia. Nah, tapi isi ceritanya juga sama, laki-laki soleh, lulusan pesantren, yang menjaga diri gitu, soleh lah intinya, tapi dikejar-kejar perempuan gitu. Nah, ini bisa jadi, ini nyambung juga dari psikologisnya, ini mohon maaf ya, psikologisnya dari beliau bisa jadi. Mungkin dari Habibur Rahman El Sarazinya ini nyambung, mungkin dalam dirinya itu ada ya faktor-faktor tertentu yang kita tidak tahu lah ya, gitu. Saya juga kan bukan yang psikolog juga kan di sini. Tapi satu hal yang tidak bisa dihilangkan ketika kita berkarya, pasti ada ciri khas. Dan ciri khas itu mau dihilangkan segimanapun pasti ada. Atau contoh lagi, karya Hamka. Hamka karyanya apa saja? Yang terkenal. Kapal Van der Wijk. Nah, Kapal Van der Wijk ceritanya gimana? Ada seorang laki-laki pemuda-pemudi yang sering mencintai tapi terhalang oleh nasib, tidak bisa menikah saat itu. Akhirnya mereka berjanji sekian tahun mendatang akan menikah gitu. Si laki-laki akan kembali gitu dan sering bertemu antara Kakanda, Adinda, A dan B bertemu. Tapi ternyata kandas karena ternyata ketika si laki-laki sudah balik, perempuannya sudah menikah dengan yang lain. Nah, itu kan cerita-cerita kayak gitu ternyata ada juga dari cerita Hamka yang lain. Ada cerita cerpen yang lain yang modelnya tuh ada laki-laki cinta sama si perempuan. Tapi karena belum punya uang gitu, laki-laki akhirnya harus berlayar ke pulau lain untuk mencari uang lah intinya, supaya bisa menikah dengan si perempuan itu. Nah, akhirnya dia pas udah punya uang gitu, udah berlayar sekian tahun, pulang ke pulau asal, ke tempat asal, dia udah berharap banget nih, udah pulang nih, akhirnya bisa pulang. Tapi pas pulang, si perempuan meninggal. Jadi ciri khasnya dari Hamka tuh tentang cinta yang tidak pernah sampai. Yang mungkin ini juga nyambung dengan psikologis beliau. Kalau saya nggak salah baca ya, kitabnya di kitab tafsir beliau di tafsir Al-Azhar, ada di introduksinya, di prolognya itu sedikit bahasan tentang
bahwa santrinya itu mengira bahwa jangan-jangan ini cerita dari Hamka sendiri. Bisa jadi kayak kapal Van der Weyck itu tuh mungkin kisah Hamka sendiri, cuma cuma tokohnya diganti gitu. Itu kan sesuatu, nah sesuatu yang tidak bisa kita hilangkan gitu loh dalam berkarya. Kayak misalnya saya dalam bikin novel misalnya, saya juga sedikit-sedikit bikin naskah cerita cerpen gitu. Saya pasti aja ada cerita yang tidak bisa saya hilangkan dari kisah saya pribadi, ya. Mesti aja ada satu hal yang tidak bisa saya hilangkan, meskipun saya sudah berusaha apapun. Jadi semunafik apapun gitu, pasti ada ada bocornya gitu dari diri kita ketika bikin karya, termasuk bikin lukisan gitu ya. Kalau untuk desain mungkin masih bisa ditutupi ya, karena desain kan tidak begitu mencurahkan perasaan. Yang lebih mencurahkan perasaan kan karya sastra, karya lukisan gitu ya. Jadi gitu. Andai kata pun disebut munafik juga sebetulnya sia-sia. Makanya sebaiknya kita tuh jujur, karena usaha munafik kita nggak akan berpengaruh. Apalagi kalau kita membuat-buat perasaan kita, merekayasa perasaan kita. Kalau kita aslinya senang terus direkayasa sedih, ya kalau jiwanya memang senang gitu ya nggak bisa dihilangkan rasa senangnya. Oke? Ini terus ada juga pertanyaan dari Mas Muhammad Dava Nawaran. Pertanyaannya, kalau produktif itu bukan soal pekerjaan doang kan, Mas? Kalau dari definisi yang tadi saya gunakan, mana tadi saya jelaskan ya? Ah, ini produktivitas. Saya kan mengambil produktivitas itu dari definisi yang biasa dipakai di industri ya, bidang industri. Yang mana intinya tuh semakin banyak hasil, semakin banyak karya. Walaupun mungkin ada definisi-definisi lain gitu. Produktivitas tuh ya soal lifestyle, suka mengisi waktu. Intinya nggak mau nganggur, ya. Intinya tuh nggak mau nganggur. Tapi tetap aja definisi tentang kita nggak mau nganggur, kita nggak mau cuma goler-goler di kasur doang. Akhirnya kita pengen gambar, kita pengen nulis supaya produktif lah istilahnya gitu. Itu tetap kurang cocok untuk istilah kesenian, ya. Kurang cocok untuk istilah untuk bidang kesenian. Karena kembali lagi tadi saya jelaskan, kesenian itu lebih butuh kepada kualitas kita. Saya tulis di sini misalnya. Kita pengen lifestyle kita tuh sehari-hari kita bikin satu karya tiap berapa interval waktu misalnya 3 hari. Ini ketentuan kita pada diri kita. Pokoknya saya harus kayak gini. Biar saya nggak malas, biar saya cuma biar saya tuh nggak cuma goler-goler di kasur, main game, buka Steam, terus Epic Games. Saya tuh pengen produktif. Apa yang menjamin dari setiap 3 hari ini kita punya kualitas yang sama? Padahal kan kualitas tadi itu kan ngikut ini ya. Ini mohon maaf ya saya geser-geser. Ngikut kayak misalnya perasaan gitu. Atau kondisi kita. Atau kondisi psikologis juga. Kalau pas kita lagi senang-senang, iya. Pas kita lagi moodnya 3 hari ini untuk bikin karya, iya. Tapi gimana kalau kita pas lagi depresi? Pas lagi sedih banget. Terus mau maksakan diri untuk bikin karya gitu. Sedangkan kita nggak pernah bikin karya soal depresi sama sekali. Nggak cocok kan? Nah, terus ada pertanyaan lagi. Eh, Monggo Mas Teguh dari bawah atau teman-teman yang lain. Oke. Ya, monggo. Bismillah. Kedengeran nggak Mas suaranya? Nggih, monggo. Oke, siap. Jadi gini Mas Rumi, saya mau tanya nih. Itu kan art block ya. Mm-mm, Sedangkan art block itu berkaitan dengan produktivitas. Nah, yang namanya produktivitas itu kan berkaitan juga sama time management. mm-mm, Nah, yang jadi permasalahannya atau yang jadi saya pertanyakan gimana sih cara ngaturnya gitu. Itu secara apa namanya? Saya tanyanya versi Mas Ruminya kayak gimana cara ngatur waktunya. Sama kalau misalkan kita lagi di posisi deadline, nah itu kayak gimana? Kalau misalkan kita udah banyak project, terusnya waktunya mepet banget, itu kan pasti distract banget tuh istilahnya. mm-mm, mm-mm. Yang ada jadi stres gitu. Nah itu kayak gimana kalau menurut Mas Rumi? Oke gitu aja. Barakallahu fiik. Ya, barakallahu juga. Kalau saya pribadi ya, saya pribadi. Saya tunjukkan dari Instagram saya saja sebagai bukti. Ngerumi. Ini terakhir dipublikasi tanggal 7 hari. Ini
tanggal 3 Mei. Nah, ini bulan apa? Bulan Juni tanggal 5. Berarti sekitar 7 hari yang lalu saya terakhir bikin. Itu pun gara-gara ada acara dari Vektora Syawal toh. Sedangkan karya yang betulan saya dari pribadi itu tanggal 3 Mei. Itu butuh 1 bulan ternyata saya untuk sekadar bikin karya kayak gini. Kalau saya gitu, saya basisnya memang lebih suka bikin karya itu memang untuk kesenangan saya pribadi saja. Tapi nanti insya Allah pertanyaan Mas akan saya jawab, insya Allah, urusan yang detail-detail gitu ya. Kalau saya pribadi, itu untuk kesenangan saya pribadi saja. Sekaligus untuk mengenal diri saya pribadi sih sebenarnya. Tentang saya tuh siapa sih gitu, saya tuh sukanya apa sih gitu. Misalnya kayak lukis gambar-gambar kayak gini, ini kan gambar-gambar humor ya. Oh ternyata dari sini saya bisa tahu, oh ternyata saya tuh suka humor gitu. Atau kayak gambar eh ini deh, Rumi Ashari, akun satunya. Nah ini ada satu lukisan. Yang menurut saya ini, kalau secara ininya, secara prinsipnya memang banyak salah ya. Ini terlalu terlalu padat gitu, terlalu ramai banget gitu. Tapi menurut saya ini termasuk lukisan yang penting karena kenapa? Dari sini saya bisa mengetahui ternyata imajinasi saya di otak saya gitu ternyata tentang oh ada suatu masyarakat muslim yang betul-betul menerapkan Islam, seluruhnya Islam aja. Nah, imajinasi saya tuh ternyata seperti itu. Jadi kalau soal saya tidak mementingkan saya harus bikin karya setiap berapa interval waktu. Nah, adapun kalau untuk kerja, eh, saya pribadi biasanya tuh menyiapkan 7 hari sebelum deadline tuh udah siap sih, udah jadi. Kalau untuk kerja ya gitu, artinya yang disebut tadi produktif ya, bukan sebagai kesenian tapi untuk produktivitas untuk menuhin klien saja, keinginan klien. Itu biasanya 1 minggu sebelumnya udah saya siapkan. Nah, terus bagaimana saya manajemen waktu? Eh, saya biasanya tuh memanajemen waktunya tuh selama waktu deadline itu, misalnya saya dikasih deadline 1 bulan. Nah, selama 1 bulan itu, berarti karena tadi bilangnya 1 minggu sebelum deadline, berarti 3 minggu lah. 3 minggu selama deadline itu, saya nggak ngapa-ngapain. Memang terkesan tidak produktif ya gitu. Tapi selama tiga minggu itu, saya tuh sedang mencari ide, sedang mencoret-coret lah. Jadi apa sih yang sebelumnya saya kuasai? Misalnya saya sudah menguasai retro, saya sudah menguasai gaya gambar Memphis, vintage. Nah, saya tuh harus mengeksplorasi terlebih dahulu. Saya tuh sebelumnya bisanya apa aja. Biasanya saya gitu, mengeksplorasi dulu, kayak coret-coret lah sederhananya. Jadi kita coret-coret dulu gitu. Tapi belum masuk desain ini tuh. Coret-coret kan belum masuk desain kan, belum masuk desain yang betulan ya, belum pakai yang Inkscape betulan. Nah, kenapa bisa saya bilang gitu? Karena kadang-kala saya coret-coret itu bukan di kertas, tapi di kepala saya sendiri. Ya alhamdulillah kalau saya ya, saya pribadi tuh alhamdulillah punya kemampuan imajinasinya, ya alhamdulillah gitu bisa di kepala tuh clear gitu. Jadi saya kadang-kala tuh kayak gitu. Nah kalau teman-teman yang memang kesulitan berimajinasi di kepalanya gitu, ya nggak apa-apa nanti di kertas. Oh ya saya sedikit ngasih tahu ya. Ada namanya tuh di bidang medis, suatu penyakit. Hmm, bukan. Apantasia. Apantasia is the inability to voluntarily create mental image in one's mind. Jadi bagi teman-teman yang merasa tidak bisa berimajinasi, betul-betul tuh di kepala tuh nggak bisa kebayang gitu loh. Kayak misalnya saya ngomong warna merah, ada ayam warna merah. Itu kepala teman-teman nggak bisa membayangkan sama sekali. Itu bisa jadi ya nyambung-nyambung dengan penyakit. Nah, artinya dengan adanya penyakit di sini, sebenarnya saya pengen ngomong, memang kemampuan masing-masing orang berbeda ya. Kalau saya gitu, saya coret-coret di kepala saya sendiri pun mengimajinasikan di kepala saya udah cukup. Jadi selama 3 mingguan kayak gitu, saya gitu. Ya gitu.
Cukup nggak pertanyaannya? Ya, jawabannya. Oke, insya Allah cukup. Oke, syukron ya. Ada lagi yang mau bertanya? Mungkin bagi yang bisa bertanya di chat bisa gitu. Atau mau mic langsung juga boleh. Tes. Ya, silakan. Eh, BTW saya tadi kok nggak ditanya juga ya kayak yang lain. Misalnya kayak bagaimana, apakah sudah puas atau bagaimana mau bertanya lagi. Oh ya. Buset, Iya, aku ngerasa agak terdiskriminasi. Enso Nggak Digong, apa-apa mohon deh. maaf. Enso Digong, mohon ya maaf. ntar kue aja deh. Siapa ini? Saha eta. Ya, monggo silakan. Siapa tadi yang bicara? Saya, Alif. Saya. Eh, aduh, apa ya tadi? Tunggu dulu, tunggu dulu. Bentar ya. Aku, aku tadi ada pertanyaan tapi hilang. Hmm, Aduh, gimana ya? Itu pematerinya terdiskriminasi nggak itu pertanyaan yang bilang? Bukan itu kok, ini pertanyaan yang berbeda. Oh, itu Beneran. Mas Hadi. Ya, monggo silakan. Eh, aduh apa ya? Aduh lupa. Ya sudah. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang lain. Saya Mas Rumi. Oh, Mas Z ke Mas, monggo silakan. Iya. Bismillah. Terima kasih Mas Rumi. Materinya keren banget sih, ini udah dalam banget ya. Aku suka banget. Aku tadi sempat menyimpulkan dikit gitu loh, Mas. Ya, monggo. Ternyata kreativitas tuh dimunculkan dari idealisme dari seorang senimannya itu sendiri gitu kan ya. Terus ada pikiranku tadi sempat gini Mas, kenapa sesuatu yang kita ciptakan inovasi atau enggak kreativitas baru itu kadang-kadang itu dianggap nyeleneh gitu loh sama kebanyakan orang gitu kan. Nah, gimana cara kita untuk membuat kreativitas itu enggak terkesan nyeleneh tapi juga bisa diterima gitu Mas. Oke. Intinya soal nyeleneh ya. Karena Nah. ya Mas kayak gini ya. Terima kasih. Gimana Mas Zat? Mas? Halo? Jadi intinya kreativitas itu kebanyakan masyarakat itu menganggap nyeleneh gitu loh Mas. Nah, gimana gimana menciptakan kreativitas tapi dia bisa diterima banyak orang dan nggak dianggap nyeleneh gitu. Karena tadi kan yang aku pahami dari penyampaian Mas Rumi tadi tentang kesehatan mental segala macam itu ada orang sebagian yang bisa nerima karena dia penyintas, ada juga yang mungkin ini apa sih gitu loh. Nah, di situ itu gimana ya? Atau enggak idealisme seniman lainnya gitu kan. Kadang-kadang hal-hal nyeleneh tapi kok bisa diterima masyarakat luas tuh gimana gitu Mas caranya? Kreativitas itu diterima banyak orang dan nggak dianggap nyeleneh itu gimana Mas? Nah, baik. Ini sedikit cukup mendalam nanti jawabannya barangkali. Saya contohkan aja sederhana. Ini ada gambar lukisan Mona Lisa kan? Gimana kalau misalnya Mona Lisa itu kita taruh hidung seperti Squidward? Nyeleneh nggak?
Bisa nggak? Bisa kan? Bisa, bisa. Terus dari ide ini kita klaim ini sebagai aliran seni Squidwardisme. Squidwardisme. Ini sekarang mungkin terdengar agak lucu, tapi nyatanya dunia kenapa bisa ada kayak kubisme tuh dari siapa? Pablo Picasso, terus dari ada minimalisme gitu. Minimalisme tuh ada karena apa? Ada untuk melawan yang desain-desain terdahulu yang serba rumit gitu loh. Ada juga yang flat illustration untuk apa? Untuk sebagai reaksi terhadap terhadap ilustrasi-ilustrasi yang zaman-zamannya vintage sekitar 90-an yang serba bagus tuh. Nah, itu untuk melawan itu. Karena juga kan susah kan dulu buat apalagi juga flat illustration mengikuti zaman yang butuh karya dibuat dengan jumlah banyak. Nah, artinya kita bisa aja sebenarnya tuh buat aliran Squidwardisme tuh bisa aja selama kita punya landasan yang kuat. Nyeleneh nggak? Selama ini bisa punya kita nyeleneh karena kita belum punya landasan kuat. Nah, dalam hal ini sebenarnya ini jawaban yang serius ya. Ini jawaban cantaan aja. Jawaban yang seriusnya ini nyambung dengan mana tadi saya tulis ya. Banyak sekali tulisan saya. Oh ini. Ini nyambung dengan tabiat kita sebagai manusia yang tadi saya bilang itu pasti ada limitnya. Pasti manusia itu cuma bisa menggunakan ide sebelumnya atau ide orang lain. Nggak bisa selamanya kreatif, nggak bisa. Yang tadi saya tunjukkan dari sejarah aja. Karya orang-orang Renaissance gitu kan, itu pasti ternyata sama dengan karya-karya orang-orang Yunani. Artinya pada dasarnya tidak mungkin yang jauhnya beda banget gitu loh. Nah, cuma yang jadi perkara ketika kita pengen mencari kreativitas, ini lebih bahas soal kreativitas ya, bagaimana kita menemukan kreativitas. Itu ada berbagai bentuk kayak tadi misalnya Squidwardisme, terus apa bentuknya tuh flat illustration. Kayak misalnya yang tadi kubisme aja deh. Kubisme. Kubisme dari siapa? Pablo Picasso kan. Itu untuk melawan zaman itu apa sih? Anggaplah realisme lah sederhananya. Saya kurang hafal juga sejarahnya kubisme. Realisme. Pada saat itu kan terkenal banget kubisme. Nah, Pablo Picasso tuh pengen lukisan yang lebih abstrak, yang lebih bukan realistis. Jadi yang lebih mementingkan konsep, bukan soal penampilan. Maka ditemukanlah kubisme. Nah, ini tuh bentuknya sebagai reaksi, tapi bukan sebagai aliran seni yang kreatif, murni berdiri sendiri. Enggak, ternyata ini sebagai reaksi. Sebagai reaksi. Kayak misalnya kita bikin komunitas Islam gitu, komunitas Islam. Tapi karena kita melihat ada kemungkaran, ya kayak gitu. Jadi karena ada alasan orang lain untuk menangkal yang lain gitu loh. Nah, bisa juga. Nah, ada kalanya juga kita bikin kreativitas itu karena ingin berbeda dari yang lain. Nah, ini yang jadi perkara ingin berbeda dari yang lain. Tapi masalahnya berbeda dari aspek apa? Apakah aspek moral? Terus kita pengen berbeda gitu dari aspek moral. Kalau moralitas sekarang itu mengatakan mohon maaf eh, hubungan apa suami istri sebelum pernikahan itu diharamkan gitu. Tapi terus ada yang mengatakan supaya beda dari yang lain itu dihalalkan. Itu bisa beda, kreatif, tapi salah. Nah, atau juga ada aspek lain gitu. Aspek lain misalnya dari bidang gagasan. Gagasan gagasan bidang tersebut. Kalau dalam hal ini kan kesenian ya. Misalnya contohnya kayak tadi, kubisme.
Pablo Picasso itu ingin berbeda dari yang lain karena dia ingin menentukan gagasan seni yang lebih abstrak daripada realisme. Ya, ada juga berbeda tuh dalam artian ya intinya tuh nggak mau sama aja dengan yang mayoritas. Teman-teman pernah nggak mendengar sekarang tuh kan ada kritik pernikahan? Kenapa sih harus orang-orang tuh eh, melakukan pernikahan? Bukannya pernikahan tuh sama aja kayak laki-laki dan perempuan yang yang tinggal satu rumah gitu ya. Terus bedanya apa sama kohabitasi? Kohabitasi itu laki-laki perempuan yang berkumpul tanpa pernikahan ya. Ini tanpa ngomongin soal agama ya. Apa yang menjadikan pernikahan tanpa ngomongin soal agama dan dalil Islam itu lebih spesial daripada kohabitasi? Kan sama-sama perempuan, laki-laki tinggal di satu tempat. Nah, bisa jadi kreativitas kita itu ternyata malah jadi sebagai reaksi atas mayoritas. Yang mana yang bisa jadi itu nggak diperlukan untuk ada gitu loh. Nah, maksud saya apa? Kreativitas itu harus dikendalikan juga kadang-kala. Kalau kreativitasnya itu kita cuma supaya berbeda dari mayoritas, supaya berbeda dari moralitas tempat, cuma berbeda, intinya cuma supaya berbeda aja, bukan sebagai kreativitas yang berdiri sendiri. Nah, oke. Ini satu hal, satu aspek aja saya jelaskan. Nanti ada juga aspek yang lain. Fitrahnya manusia itu pasti susah untuk menerima yang baru. Pasti. Kecuali kalau itu menguntungkan mereka. Ya, gitu ya. Fitrahnya manusia ketika mendapati sesuatu yang baru pasti akan agak curiga lah intinya, kurang menerima. Kecuali kalau itu menguntungkan mereka. Misal kayak HP. HP awalnya dicurigai, tapi ketika udah menguntungkan, diterima-terima aja. Jadi pastikan gagasan yang Mas Zaid Kemas tadi anggap sebagai kreatif gitu, pastikan itu kreatif dalam hal apanya. Jangan-jangan kreatifnya cuma gara-gara supaya berbeda. Padahal bisa jadi belum tentu harus berbeda gitu, belum tentu harus berbeda dari mayoritas. Atau bisa jadi memang itu ide yang bagus, cuma mungkin masih belum ditemukan aja sisi menguntungkannya. Nah, kalau orang-orang belum menemukan sisi keuntungannya dari gagasan baru Mas Said Kemas, ya Mas Said Kemas tunjukkan untungnya di mana, ya. Kayak misalnya Pablo Picasso. Pablo Picasso ini kenapa bisa diterima kubisme? Padahal kan tadi kubisme cuma sebagai reaksi ya. Itu karena Pablo Picasso juga menjelaskan untungnya tuh apa kalau pakai ini. Kenapa kenapa pakai kubisme tuh untungnya apa? Supaya nanti lebih abstrak gitu misalnya gitu, ya. Bisa dipahami ya? Nah, coba kita lanjut ke pertanyaan yang lain. Eh dari Mbak, ini Mbak atau Mas ya, Seo Eunra. Di pikiranku tuh pengen buat oh ini nih. Jadi intinya tadi Mbak dari Mas atau Mbak Seo Eunra itu tuh punya gagasan pengen gambar ini, tapi bingung menuangkannya kan, bingung digital paintingnya, bingung bagaimana menuangkan di kanvasnya kan. Nah itu berarti tinggal solusinya gampang sih kayak gitu mas. Cuma tinggal tinggal belajar ininya aja, tinggal tinggal belajar teknik pengoperasiannya. Ya ikut kursus, nggak ada jawaban lain. Atau bisa belajar otodidak juga boleh. Nanti diajarkan di kursus tuh bukan cuma pencet-pencet tombol aja. Kalau mentornya bagus ya, kalau mentornya bagus itu juga akan mengajarkan bagaimana gagasan yang ada di kepala kita itu bisa dituangkan. Bukan cuma sekadar pegang alat terus udah gitu aja. Kalau mentor bagus tuh nggak gitu. Terus ada lagi nggak? Nah ini dari Mbak Alivia tadi. Pertanyaannya, kan tadi kata Kak Rumi, awal adanya kesenian kita orang Islam cuma ikut-ikutan. Iya. Apakah dengan ini bisa disimpulkan bahwa kaum muslimin itu tidak kreatif? Iya. Kira-kira ada nggak dalil yang Allah turunkan untuk mengajarkan musliman? Selama ini kan kita dituntut hanya untuk menjadi pembelajar, utamanya di bidang sains. Mereka kan terinspirasi dari Al-Quran. Kalau di bidang kesenian ada nggak?
kalau saya boleh ngomong secara secara gamblangnya ya, Islam tidak pernah ada menghasilkan kesenian. Ini bold banget ya perkataannya. Islam tuh nggak ada namanya cerita menghasilkan kesenian tuh nggak ada. Mungkin ada sedikit ya kayak misalnya arabesque. Tapi arabesque pun juga itu dari peninggalan peradaban sebelumnya gitu loh. Arabesque itu kalau nggak teman-teman yang nggak tahu ya, arabesque itu tuh kayak pattern atau pola geometris, tapi itu mengikuti konsep tauhid. Jadi bikin bentuk lingkaran kayak gitu-gitu. Nah, tapi secara mayoritas, secara esensinya, Islam nggak ada namanya ada dalil terus bikin kesenian yang terus jadi seni tersendiri, nggak ada. Ciri peradaban Islam itu pasti mengadopsi, mudah sekali mengadopsi, mudah sekali menerima. Selama bukan yang melanggar syariat ya. Terus gimana kalau misalnya yang tadi saya jelaskan, dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah kok menggambar juga gini? Apakah berarti karena mereka terpengaruh oleh orang-orang Yunani gitu? Orang Yunani kan juga gambar tuh. Terus berarti dari dinasti Umayyah itu yang disebut sebagai dinasti Islam juga ikut-ikutan gambar gitu. Nah, ini bukan merepresentasikan Islam. Dalam hal ini, dinasti Umayyah bukan merepresentasikan Islam. Tapi ini cukup merepresentasikan orang-orang yang terpengaruh oleh Yunani saja. Karena bagaimanapun dalil Islam yang saya ketahui selama ini tidak ada yang ngomong adanya gambar makhluk hidup. Dan bukan cuma Islam ya, tapi agama agama samawi sebenarnya. Agama Kristen, agama Yahudi itu juga sama. Itu menghindari penggambaran makhluk hidup, bukan cuma Islam, ya. Jadi kalau dikatakan apakah orang Islam itu tidak kreatif? Ya kalau dari sejarahnya iya tidak kreatif, ya. Ini realitanya. Terus ada lagi dari Mbak Kisumisu. Bismillah, izin bertanya. Bagaimana cara menyalurkan imajinasi ke dalam ilustrasi? Karena kadang apa yang dipikirkan hasilnya tidak sama dengan apa yang digoreskan. Kira-kira bagaimana cara mengatasinya? Itu juga sama tadi seperti jawaban saya. Itu masalahnya adalah tentang kita belum bisa mengoperasikan gagasan itu. Belum bisa menuangkan kan. Artinya kita belum tahu harus pencet apa, bagaimana kita menggerakkan tangan kita, kuas kita seperti apa, belum tahu menyusun kalimat kalau karyanya tulisan. Nah itu ya tadi solusinya. Ikut kursus, cari mentor sebenarnya tuh yang paling baik itu. Tapi mentor yang baik itu pasti akan mengajarkan bagaimana Mbak Kisumisu ini menyalurkan gagasannya. Bukan cuma diajarkan cara pencet tombol yang seperti yang seperti beberapa mentor lakukan yang mungkin belum begitu bagus gitu. Tapi juga diajarkan bagaimana menyalurkan, ya. Nah, tugas Mbak Kisumisu, carilah mentor seperti itu. Atau kalau mau autodidak ya silakan. Oke, ada lagi pertanyaan? Atau dicukupkan atau gimana? Silakan. Mungkin ini satu kali aja ya, satu kali pertanyaan lagi. Habis itu selesai, saya serahkan ke Mas yang empunya Vektara. Monggo, ada pertanyaan lagi, Boten? Ini insya Allah akan saya kirim di grup Vektara ya, untuk naskahnya, terus untuk catatan hari ini kan banyak sekali coret-coretnya. Jadi tenang, yang belum kecatat, nanti saya kirim insya Allah. Monggo satu kali lagi, ada pertanyaan Kak? Tidak ada. Oke. Cukup ya. Kalau gitu sekian dari saya. Ya, barakallahu fikum bagi teman-teman yang sudah mengikuti dan bersedia mendengarkan saya ngobrol. Jazakumullahu khair. Semoga ilmu kita yang kita dapati hari ini bermanfaat dan semoga Allah memberikan jalan yang lurus kepada kita insya Allah. Amin. Monggo habis ini saya serahkan kepada Mas Hadid. Silakan Mas Hadid. Ya, jazakallahu khairan Mas Rumi dan teman-teman semua. Terima kasih atas
partisipasi dengarnya hari ini. Suara saya kedengaran? Nggih. Kedengaran ya? Oke. Untuk teman-teman semua, perlu ketahui bahwa apapun yang kita lakukan itu harus berbasis ilmu, ya. Nggak ada tiba-tiba meteor datang, jatuh, terus jadi batu kayak ponari, ya. Tahu-tahu sakti, tahu-tahu bisa nyembuhin orang sakit, nggak ada. Ya. Mau nggak mau, ketika kita memilih suatu profesi atau suatu pekerjaan, ya mau nggak mau kita harus mempelajarinya secara total. Kalau kita berharap yang instan, ya kopi aja nggak ada yang instan, ya harus diseduh dulu. Jadi mau nggak mau, apapun yang akan kita lakukan, apapun yang akan kita pelajari, apapun yang akan kita kerjakan, dicari ilmunya dulu dan jangan pernah menyerah intinya, gitu. Karena kan nggak ada istilah waktu untuk berhenti, untuk istirahat ya. Jadi kalau dalam Islam itu istirahat itu untuk memulihkan tenaga, bukan untuk malas-malasan atau untuk berhenti atau untuk leha-leha. Tapi kalau para ulama, ketika istirahat itu untuk memulihkan tenaga, untuk mencari ilmu lagi gitu. Jadi teman-teman yang merasa ya masih memiliki kekurangan dalam berkarya, dalam menuangkan imajinasinya, ya mau nggak mau harus belajar. Belajar di mana? Di mana aja boleh, gitu. Di mana aja boleh. Mau nggak mau emang harus jajan kurs ya. Contoh Mas Hervi itu jajan kurs di mana-mana ya, numpuk. Karena ya sebagai pembanding, gitu, sebagai pembanding satu pembelajaran dan pembelajaran lainnya saling mengisi, gitu. Karena selalu ada kekurangan dan kelebihan. Itu ya teman-teman ya. Jadi ketika kita mau berkecimpung di suatu pekerjaan, mau nggak mau kita harus totalitas dalam belajar, gitu ya. Jadi jangan patah semangat gitu. Jangan patah semangat, selalu berproses. Oke ya teman-teman, terima kasih. Ada sedikit pengumuman hari ini tentang challenge ya. Ini challenge untuk member Vectara. Jadi teman-teman yang sudah mengirimkan karyanya di Vectara Syawal ya. Ada 2 peserta yang terpilih. Ada nggak orangnya di sini? Kalau nggak ada nanti saya kabarin ya di Japri atau nanti diumumkan lewat Instagram besok. Untuk pemenangnya ya. Di sini ada Mas Rumi juga. Mas Rumi juga ikutan challenge, tapi mantap Mas ikut challenge ya. Jadi kalau Peter gugur atau gugur ya. Oke, untuk yang mendapatkan satu buah buku karya Ustadz Erwandi dan Mizi, yaitu Harta Haram Muamalah Kontemporer. Itu buku yang Masya Allah tebal banget ya. Cara mempelajarinya gini teman-teman, kalau teman-teman punya bukunya ya, bukunya itu tebal banget, mungkin segini ya, itu ada berapa ratus halaman. Cara mempelajarinya tuh bukan dibaca dari awal sampai akhir, tapi cara mempelajarinya ketika teman-teman ada kasus, misalnya teman-teman mau jual emas gitu ya, teman-teman baca, cari di daftar isi tentang cara jual emas ya, tentang cara jual emas, dan nanti dibaca bagian itu aja. Atau teman-teman mau berhutang gitu misalnya ya, atau teman-teman hutang tapi kok didenda, dicek dulu ada enggak. Atau teman-teman mau ikut lomba ya, dicek fikihnya. Jadi bukan dibaca dari halaman 1 sampai halaman terakhir, bukan, tapi dibacanya pada kasus gitu ya. Kalau ada waktu senggang mungkin baru dibaca secara keseluruhan. Nah, seperti itu cara bacanya. Oke ya. Untuk yang pertama, ini nggak ada juara 1, juara 2, nggak ada, tapi disebutkan yang pertama dari Mas Ahmad Zainuri 010. Judulnya, ini kayaknya ya. Ini ada CCTV, ini kayaknya retro ya. Ini pop art. Gaya pop art ini sebenarnya laku banget nih kalau dijual sebagai wall decor ya. Tinggal Mas Ahmadnya itu memodali sedikit
untuk mencoba menjual dibuat wall decor ya. Ini keren banget, Masya Allah ya. Oke, selanjutnya ada Mbak Santi ya, Mbak Santi VLNT. Aduh, namanya susah sekali. Mbak Santi VLNT ya, saya cari dulu. Ini bentuknya carousel ya, jadi agak panjang. Mbak Santi ya, ini Mbak Santi ya. Jadi dia nggak ada kepalanya, tapi bisa memberikan cerita ya. Keren banget sih ini. Gitu. Nggak ada kepala, nggak ada leher ya, cuma kaki doang, tapi bisa memberikan sebuah gambaran dari suatu cerita ya. Keren banget, Masya Allah. Itu saja sih teman-teman semua pengumumannya, dan terima kasih kepada Mas Rumi Asari. Tidak ada pertanyaan ya. Kalau yang mau ditutup sama Mas Rumi nih chatnya. Jadi nggak bisa ngobrol-ngobrol lama ya. Mau ditutup kan Mas Rumi? Gimana, silakan. Ruang chatnya ya, mau ditutup ya. Jadi teman-teman kalau nanti ada pertanyaan bisa langsung ke grup Vectara Creative System, atau kalau member silahkan tanya ke grup Al-Baj Vectara. Al-Baj ya. Saya bahasa Inggrisnya kacau banget. Oke, terima kasih Jazakumullah khairan atas kesempatan yang telah diberikan untuk teman-teman semua. Terima kasih Mas Rumi atas materinya, sangat menginspirasi sekali. Dari saya cukupkan. Bila ada kekurangan dan kelebihan, kalau ada kelebihan tolong dibalikin. Kalau ada kekurangan mohon ditambahin. Baik ya, terima kasih. Sampai ketemu di Vectara Talk berikutnya bersama dengan Vectara ID. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Exceed your limits. Waalaikumsalam.